Oke, balik lagi bersama WK Moto Detail. Kali ini saya akan melakukan pengujian terhadap mesin Krenzel ini, Krenzel HD7122TS. Pengujian yang akan saya lakukan adalah pertama pressure. Saya akan menguji dengan pressure gauge bawaan saya dengan setup standar, selang standar, gun standar, dan spray tip standar. Selain itu saya juga akan menguji flow rate ya. Nanti kita akan ukur berapa banyak air yang keluar dalam 1 menit. Dan setelah itu saya akan melakukan pengujian ampere gitu ya. Saya di sini ada tang ampere. Berapa besar daya watt nanti bisa kita lihat dari arus yang kita ketahui gitu. Pengujian ini nanti untuk daya ataupun arus pada saat penggunaan nozzle standar dan pada saat kita foam lens gitu ya. Sementara saya pakai dulu foam lens ukuran 1,25. Nanti kalau menurut saya hasilnya kurang bagus, saya akan mengganti ke ukuran 1,1 gitu ya. Dan kita akan lihat seberapa besar daya yang diperlukan mesin untuk foam lens ini gitu. Nah, untuk pertama kita akan melakukan pressure test ya. Sebelum kita lakukan pressure test, saya mau informasi ke teman-teman. Kemarin pada saat unboxing itu saya lupa info ke teman-teman. Kalau di bagian ini tuh ada unloader valve gitu ya. Unloader valve atau pressure regulator itu adalah untuk mengatur tekanan. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih suka buka full aja di sini. Kenapa? Karena kalau kita tutup atau kita kecilkan tekanan melalui unloader valve ini, dia akan membuat si tekanan itu balik ke pompa lagi gitu ya, yang logikanya nanti akan membuat hasilnya akan cepat rusak gitu ya, atau umurnya lebih pendek gitu. Pertama kita buang dulu kali ya airnya. Untuk air udah kita buang. Nah, kalau teman-teman bisa lihat pada saat saya switch di sini unloader valve-nya bekerja ya. Gitu. Oke, sekarang kita pressure test ya. Kita menggunakan gun standar dan nozzle standar serta selang standar. Di sini tertulis 105 bar dan di mesin sekitar 125 bar. Kita lakukan sekali lagi. Oke, berarti yang tertera adalah pressure yang ada di gun itu atau di ujung selang input ke gun itu sebesar 105 bar dan 125 bar yang ada di head gitu ya. Ini mungkin terjadi karena ada perbedaan tekanan antara di head pompa dan di ujung selang gitu ya. Logikanya wajar terjadi, namun walaupun itu terjadi pun masih dalam batas wajar gitu ya, karena perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu. Tidak seperti pressure washer lainnya yang perbedaannya jauh banget gitu ya. Sekarang kita akan melakukan flow rate test ya. Pertama kita kosongkan dulu airnya dan kita timbang. Nol koma 0,77 ya. Dan kita lakukan susah banget ya. Satu, dua, tiga. Sensitif banget ini ya, triggernya.
Ya, kita ulang aja, nggak apa-apa. 1 2 3. Empat 45 detik. Lima enam, 57, 58, 59, stop. Sekitar 1 menit. Kita timbang sekarang. Enam koma 7. Oke, berarti kita memiliki tadi 6,7 dikurang 0,77 berarti 5,93 liter. Ya anggap aja 6 gitu ya, 6 liter per menit. Jadi dengan pressure apa namanya 105 bar dan 6 liter per menit atau 5,93 liter per menit dihasilkan oleh mesin ini dengan ampere berapa nih? Kita coba, belum tes ampere ya. Tujuh koma 4 ampere, berarti sekitar 7,4 kali 220, 1628. nggak beda jauh sama spek yang tertulis. Di sini spek yang tertulis itu 1600 watt ya untuk max output powernya gitu. Jadi ya itulah kesimpulannya, mesin ini dengan tenaga 1600 watt dan 105 bar dengan debit air 6 liter per menit, ditambah sistem pompanya masih apa namanya standar ya, bukan plunger tapi wobble plate. Jadi si piston itu digerakkan oleh plat yang berputar secara random gitu. Sistem pompa ini mungkin akan berbeda gitu ya dibandingkan dengan sistem pompa seperti 711 misalnya, Karcher HD 711, karena dia menggunakan piston gitu ya, atau plunger type. Jadi menurut saya performa mesin ini baik gitu ya dengan tipe pompa yang seperti ini, dengan daya 1600 watt. Suaranya juga nggak berisik, namun bisa menghasilkan 105 bar dan 6 liter per menit. Menurut saya itu udah cukup baik gitu ya. Karena pribadi saya sendiri, saya lebih suka nilai plus ini adalah nilai plus yang suaranya nggak berisik gitu ya. Gitu. Oke, mungkin tes yang setelah ini kita akan menggunakan foam lens ya. Foam lens menggunakan Orifice 1,25. Cuman saya tes dulu di sini apakah 1,25 ini busanya bagus ya. Oh ya, sebelum kita tes foam lens, kita coba bersihin paving block ya. Lumutnya bisa nggak nih?
Nah, kita tes di sini ya. Oh, sorry, powernya belum. Kalau bisa dilihat ini hasilnya cukup baik ya. Tanpa perlu turbo nozzle, dengan tekanan real 105 bar bisa membersihkan lumut di paving block. Jadi ya cukup baik lah. Sekarang kita pindah ke foam lens. Cuman untuk foam lens ini saya harus ganti gun kayaknya. Karena saya gun plugnya 3/8, saya juga harus ganti yang 3/8 ini. Kita akan melakukan pengujian di sini aja kali ya. Ini orifice 1,25. Biar hasilnya cukup baik ya. Power berapa ampere tuh coba? ,5,7 ampere ya. Ini apa? 5,7 ampere dengan orifice 1,25. Menurut saya cukup kayaknya 1,25, orifice 1,25. Jadi saya akan pakai 1,25. Karena busanya udah cukup baik, bisa dilihat di situ. Dan di orifice 1,25 menghasilkan ampere sekitar berapa tadi? 5,7 ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kita pakai 1,25 aja. Kita nggak perlu ganti ke 1,1. Karena nanti biar si motornya juga bisa bekerja lebih lebih nyantai gitu ya. Nggak perlu power besar. Oke. Mungkin cukup sekian video sharing dari saya. Kalau misalnya ada masukan atau ada saran, boleh tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis juga di kolom komentar. Karena saya pribadi, saya baru mulai menjelajahi mesin ini ya. Kalau misalnya saya bisa jawab, insya Allah saya akan bisa jawab, saya bisa bantu gitu ya mengenai mesin ini. Oke, mungkin cukup sekian ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mantap.